Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarwan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Wanayasa, Banjarnegara. Saya berada di peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Kristen Satyawacana Solo 3 dengan nomor peserta PPG 2016 9980 7637 dengan nomor NIM 952022F118. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Wanayasa dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Langsung. Dibimbing dulu, berdoa, masukkan silakan jadi dibimbing doa kelasnya. Saya masukkan dibimbing berdoa. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, siap. Jumpa lagi ya. Hari ini kita belajar tentang NAT atau Network Access Transaction. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita cek dulu kehadiran ini ya. Oke. Kelas berapa ya? 11 TKJ? Sekarang tanggal berapa? 12. Tahun 12. Lupa ya. Oke. Yang pertama Viva ada. Oke. Viva. Terus Mbak Alia. Ada. Mas Mbak Asyafa. Mbak Diaros. Untuk hari ini kita melanjutkan lagi materi yang kemarin kita pelajari terkait dengan NAT. Ini kita kemarin sudah mempelajari tentang materi firewall. Masih ingat materi firewall yang kemarin? Lupa. Oke. Untuk mengingat, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini terkait dengan materi, kita untuk explain dulu. Ya, explain dulu ya. Ya, biar kita semangat dan fokus seperti itu. Oke, semuanya bisa berdiri. Ya. Ya, untuk ice breaking di sini hari ini kita akan mencoba konsentrasi kalian seperti itu. Konsentrasinya seperti apa? Kita hanya menggunakan anggota kita. Kita hanya menggunakan 4 anggota badan kita. Itu saja. Mungkin kalian pernah mendengar istilah kepala bukan lutut kaki. Ya, seperti itu. Tapi kita mencoba apa saja. Nanti kita akan mencoba dari kepala, kemudian ada pundak, telinga dan hidung. Itu saja. Masih ingat? Ya, jadi dari mana dulu? Kepala, kemudian boleh diikuti ya. Yaitu kepala, pundak, telinga, hidung. Bisa? Ya, coba kita pakai ya secara sederhana dulu atau dengan tempo yang lambat. Seperti ya. Oke, bisa diikuti ya. Oke, kepala, pundak, telinga, hidung. Coba. Saya apa-apa, silakan kalian kerjakan sendiri. Kepala, pundak, telinga, hidung. Kepala, pundak, telinga, hidung. Bisa? Oke, sekarang saya coba lagi dengan cara yang akan lebih cepat, dengan tempo yang lebih cepat. Oke ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa diikuti. Sekarang saya coba. Kepala, pundak, telinga, hidung. Kepala, pundak, telinga, hidung. Bisa? Sekarang kita mencoba untuk kebalikan. Ya, untuk mencoba kebalikan. Kalau kebalikan itu gimana? Nah, kan tadi kita kepala, pundak, ya, kemudian telinga, hidung. Nah, kalau saya menyebutkan kepala, berarti kan pegang pundak. Kalau saya menyebutkan pundak, berarti pegang kepala. Gitu, itu kan kebalikannya. Kemudian
Kalau tadi yang kedua pegang telinga, kepala, pundak, kemudian telinga, hidung. Nah, kalau saya menyebutkan telinga, berarti kalau pegang hidung. Kalau saya menyebutkan hidung, pegang telinga. Bisa ulangi ya. Kita coba dulu dengan selamat saja. Nah, sekarang kepala, hidung. Nah, itu ada yang belum konsentrasi. Diulangi lagi. Nah, kepala, pundak, kepala, hidung, telinga, kepala, pundak, hidung. Ya, semuanya sudah konsentrasi. Oke, tepuk tangan buat kita. Terima kasih. Silakan untuk bisa kembali. Semoga menjadikan kita lebih konsentrasi seperti itu, mengasah otak kanan dan otak kiri kita. Pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini kita lanjut lagi terkait dengan materi NAT ya, materi atau akses transaction. Nah, di sini sebelum kita mempelajari ini dulu pernah saya sampaikan terkait dengan IP dan firewall. Ada yang masih ingat tentang materi yang dulu tentang firewall? Apa itu firewall? Lupa. Ayo, masukkan gimana masukkan tentang firewall? Apa itu firewall? Fire itu apa fire? Dinding api. Ya, masih ingat. Kenapa Pak dalam serial ada dinding api? Ya, dulu pernah sampaikan bahwa kalau kalian menggunakan internet itu kan kita berkomunikasi dengan dunia luar, begitu ya. Kalau kita berkomunikasi dengan dunia luar, kalau tidak disaring, itu jelas pasti banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan, gitu ya. Salah satunya apa? Virus seperti itu, ataupun data yang nanti kita punya itu rawan sekali akan dicuri orang, gitu ya. Kira-kira apa itu NAT? Yang tahu NAT? Network Access Transaction, gitu ya. Dan Network Access Transaction. Nah, di sini fungsi dari NAT di sini adalah nanti akan merubah sinyal analog menjadi merubah IP privat menjadi IP public, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan internet luar, gitu. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari NAT di sini? Nah, tuh, apa sih manfaat dari NAT di sini? Oke, sebelum kita lanjutkan ke pematerinya, ini jadi tujuan. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti kita akan mengetahui apa sih fungsi dari NAT itu, kemudian apa sih kegunaan, kenapa kita harus mempelajari materi itu. Nah, ini yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah terkait dengan menganalisis permasalahan tentang gateway, apa itu gateway atau pintu gerbang, kemudian memperbaiki konfigurasi. Ini dari indikator pencapaian materi yang harus kita pelajari hari ini adalah terkait dengan menguraikan cara NAT-nya, kemudian bagaimana ketika terjadi sebuah komunikasi dalam sebuah internet itu ada data keluar masuk. Nah, itu akan kita bahas tentang indikator dari NAT-nya. Kemudian bagaimana kita akan menyembunyikan NAT di dalam sebuah internet. Bagaimana sih kita akan menyembunyikan sebuah security agar itu bisa tersembunyi. Itu indikator yang harus kita pelajari ini. Itu ya. Nah, jadi kita akan kembali ke materinya NAT. Apa sih kira-kira fungsi dari NAT itu? Kenapa sih harus ada NAT? Kalau kenapa kita harus ada NAT? Ya. Kenapa harus ada satpam di depan? Untuk menjaga dari siapa? Ya, dari penyusup, dari orang yang tidak dikenal. Itulah NAT. Jadi NAT di sini nanti akan berubah menjadi di dalamnya itu ada sebuah security atau gateway-nya. Jadi karena kenapa harus ada NAT? Ya, karena kita akan berkomunikasi dengan dunia luar, begitu. Maka di dalam sebuah pintu gerbang gateway itu harus ada satpam. Kalau fungsi NAT, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam sebuah gateway adalah bertugas untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer dengan protokol informasi yang berbeda. Inilah gateway-nya. Kemudian gateway itu berfungsi sebagai titik masuk atau keluar ke jaringan. Ini kalau
kalau kita lihat dari diagram atau skemanya seperti ini, bahwa ini adalah dunia luar. Ini dunia luar. Kemudian yang dalam kotak di sini home network ini adalah satu jaringan private, atau misalkan ini adalah SMK-nya. Ini SMK, kemudian ini dunia luar. Nah, kalau kita mau berkomunikasi ke dunia luar, pasti kita harus lewat pintu gerbang dulu, gitu ya. Kita harus lewat pintu gerbang, yaitu NAT atau Network Access Transaction. Di dalam pintu gerbang, di dalam NAT di sini ada sebuah pintu gerbang, namanya gateway, gitu ya. Ada gateway. Nah, gateway di sini pasti ada penunggunya, ada yang bertugas. Siapa? Satpam, gitu ya. Nah, tugas dari satpam ngapain? Nah, ketika ada lalu lintas di sini dari orang yang dari luar mau masuk ke SMK kok orang yang tidak dikenal, itu pasti tidak diizinkan masuk, gitu ya. Nah, kemudian sama halnya ketika kalian mau keluar di sini kok belum waktunya pulang, pasti tidak diizinkan juga, begitu. Nah, itulah fungsi dari NAT, fungsi dari gateway. Di dalam NAT di sini semuanya itu akan bertugas mengontrol apa yang ada di dalam lalu lintas antara dunia luar dengan home networknya atau dunia di dalam rumah kita. Itu gambaran ketika kita menggunakan jaringan atau network. Kalau kita gambarkan di simulasi di dunia nyata, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Menggunakan dengan ada internet. Kira-kira ini bisa berkomunikasi dengan internet nggak? Bisa. Kenapa? Ya, karena sudah ada koneksi atau ISP yang memberikan IP. Nah, gimana? Nih, kalau IP private-nya di sini adalah nilainya berapa? 10, 0, 1, 2, gitu ya. Nah, sedangkan IP publiknya berapa di sini? 128, 105, 4, dan 11. Jauh beda nggak IP publik dengan IP private? Jauh, gitu ya. Nah, inilah IP yang bisa menghantarkan kita untuk bisa terkoneksi dengan dunia luar. Nah, tugas kita hari ini kita membuat dari IP ini agar bisa terkoneksi dengan internet itu harus diterjemahkan menjadi IP publik. Itu siapa yang bertugas? Siapa yang bertugas? Itu NAT atau Network Access Transaction. Itulah tugas NAT untuk merubah sinyal private menjadi sinyal public. Kemudian IP masquerading, kemudian ada load balancing server. Nah, di sini load balancing server di sini adalah fungsinya untuk balance. Apa itu balance? Menyeimbangkan. Jadi penggunaan internet itu tidak berebut, gitu. Load balance itu kalau itu jumlahnya ada 20, berarti ya tidak harus misalkan siapa yang connect dulu, saya dapat yang banyak, itu enggak. Pasti pembagiannya itu nanti akan merata. Itu namanya load balancing. Kita lanjutkan. Oh, selesai ini untuk materi NAT-nya. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Iya. IP masquerading itu apa, Pak? Oh, masquerading. Ya. IP masquerading di sini kalau dalam sebuah network access transaction, kalau tidak di masquerade atau tidak dibungkus atau tidak di masquerade itu sih, mas itu apa sih? Tidak mas nggak? Mas itu adalah topeng, gitu ya, topeng. Jadi masquerading tadi kan IP private-nya kan 10 misalkan satu, ini IP private. Kemudian dari IP private tadi kalau IP public-nya berapa? 128, 10, 20, 1. Ini IP public-nya. Nah, tugas dari masquerading itu apa? IP private ini kan harus melewati NAT. NAT ini berarti memberikan sebuah topeng, disamarkan, begitu. Jadi angka private ini disamarkan dulu atau dipakaikan topeng agar tidak kelihatan siapa sih aslinya, gitu ya. Siapa sih aslinya itu? Kemudian setelah pakai topeng barulah diizinkan, monggo silakan kamu keluar ke sana ke internet, sehingga tidak dikenali orang, gitu.
Itu ya. Itulah fungsi dari IP Mass Security. Jadi akan membungkus atau menyamakan IP private kita. Sehingga data yang kita punya di dalam komputer, kemudian data yang kita punya di handphone itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Oke, kalau cukup berarti saya akan bagikan sebuah LKPD. Ini nanti bisa kalian kerjakan untuk LKPD-nya. Silakan sebelum Bapak bagikan, silakan nanti untuk bisa dibikin kelompok dulu. Satu kelompoknya silakan untuk dibentuk satu kelompok tiga anak. Tiga anak ya? Tiga anak cukup. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Silakan nanti kita akan mencoba untuk mengimplementasikan ke dalam mikrofiknya. Silakan untuk kelompoknya silakan untuk bisa ditentukan sendiri untuk bisa membentuk kelompoknya. Silakan satu kelompok tiga anak. Oke, silakan untuk bisa dilihat dulu LKPD-nya. LKPD sudah. Nah, di LKPD itu di atas itu kan ada 3 QR. Ada 3 QR. Di situ masing-masing ada sebuah video. Kemudian yang kedua adalah modul, yang ketiga adalah soal. Nah, gitu ya. Jadi sembari kalian mengerjakan yang menganalisa orientasi masalah, berarti kalian juga harus mengamati video yang ada di modul. Itu jangan diamati. Kemudian ketika tidak ada NAT, apa yang terjadi? Gitu. Itu ya. Silakan nanti dituangkan permasalahan apa yang kalian temukan di video tersebut. Kemudian setelah selesai nanti bisa kalian kerjakan di halaman terakhir ketika kalian mengerjakan mikrotiknya. Saat kita kembali karena biasanya kita akan mendapatkan jaringan berupa wireless untuk standar dan itu akan mendapatkan Kalau bisa mengamati masalah di sini. Salah satu fungsi dari MAP tadi itu kan ada IP. Ingat tadi barusan. Nah, itu ini kan cuma satu tapi membutuhkan 32 layar. Tapi kan terus masih lebih. Itu kan sebenarnya ada urutannya. Ini kan sebenarnya ada urutan konfigurasinya. bawa aja solusinya udah dicoba. Kita melakukan praktek nanti kan praktek itu nanti jadi taruh di sini reportnya ya sebentar pada reportnya sama satu yang banyak gimana Mbak kelompok ini bingung apa? Ya ini yang di poin ada di publik berarti semuanya kita nggak kita koneksi. Nah
Sistem identitas nama oke oke. Terus interface, terus nama langsung kayak itu. Wah, keren sekali. Masa? Ini ada Meter berapa? dua. Oke oke. Terus Bentar, diulang dulu coba itu, dibuka lagi lagi IP address-nya. Nah, udah tambahin berarti tambahin. Sekarang IP yang kedua 92 dan sekarang ada 3. Nah, itu kan nggak ada sambungan ya Pak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tapi dibuka itu. Nah, ada 2 ini dibuka itu. Itu yang terus? Nah, dikasih apa ini? Ya, selesai semua? Ya, oke. Kalau sudah selesai semua, silakan nanti waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Mungkin dari hasil analisa yang kalian kerjakan dari masing-masing kelompok, kalau terkait dengan NAT, ada masalah-masalah yang ditemukan? Banyak. Banyak. Nah, itu jadi dari masalah itu yang kalian analisa, kemudian sudah ketemu solusinya? Sudah. Nah, sekarang saya sebutkan terkait dengan materi NAT itu, bahwa NAT itu konfigurasi untuk mengizinkan apa yang menjadi komunikasi dalam akses internet. Dimana kalau tadi di awal kita menyampaikan materi ada IP private, kalau kita mau berkoneksi ke internet ke dunia luar itu kan harus melewati sebuah gateway dulu, gitu ya, melewati sebuah NAT. Nah, di dalam NAT itu ada sebuah gateway, kemudian ada sebuah firewall yang bertugas untuk menjaga lalu lintas yang ada di dalam kontak jaringan itu. Itu fungsi dari NAT. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa. Kira-kira itu materi terkait dengan network access transaction. Ada yang mau ditanyakan dari masing-masing kelompok? Saya sih Pak. Ya. Di kelompok 1 gimana? Ada yang mau ditanyakan? Misal kalau nggak pakai konfigurasi NAT itu bagaimana? Oke. Dari kelompok 1 menanyakan, kalau misalkan kita tidak ada konfigurasi NAT-nya, kalau tidak ada konfigurasi NAT-nya itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Komputer kita tidak dapat terkoneksi ke internet. Komputer kita Tidak dapat terkoneksi ke internet. tidak dapat terkoneksi ke Internet. Begitu? Ya, jadi kalau misalkan NAT itu tidak ada, konfigurasi yang tidak ada, seperti halnya tadi kita dilihat di bagian ya. Kalau di sini adalah private dan di sini adalah public. Nah, ini kalau kita tidak mau berkomunikasi ke public, kalau di sini tidak ada NAT, maka jelas di sini komputer yang ada di punya kita itu tidak dapat terhubung ke internet, gitu ya. Nah, itu jadi fungsi dari salah satu NAT. Begitu, Pak, kelompok 1 jawabannya? Gimana ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup? Hari ini? Oke. Terkait dengan materi NAT sudah selesai untuk hari ini. Berarti bisa disimpulkan bahwa NAT itu sangat penting ketika kita menggunakan internet, gitu. Apalagi dalam sebuah lab, kalau tidak ada NAT, kita tidak bisa terhubung ke dunia luar atau dunia internet, gitu. Dan juga fungsi dari NAT itu, apalagi selain kita menghubungkan itu, ya jelas kalau fungsi dari NAT itu menyaring data apa yang menjadi datanya itu lalu lintas dari koneksi data dalam sebuah internet. Kalau tidak ada NAT, maka
semua data itu keluar masuk tanpa terkontrol gitu. Kemudian jika terjadi kita punya data yang penting, maka jelas itu data itu tidak begitu terproteksi atau tidak terlindungi, sehingga memungkinkan orang luar atau orang lain itu bisa menyusup ke dalam jaringan kita, gitu ya. Oke, dan ya itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti tugas kita hari ini yang terakhir adalah silakan coba kerjakan dari soal-soal yang ada. Silakan untuk bisa scan QR code yang ada di sampul modul. Itu silakan dikerjakan. Yang bisa dikerjakan itu individu ya. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah berarti cukup ya untuk kita hari ini. Sudah dikirim semua? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan pikirnya ke depan. Kalau sudah dikumpulkan. Sudah semua? Sudah? Ya, kalau sudah silakan perangkatnya untuk dirapikan kembali. Iya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dan perangkat sudah
kembalikan semua. Berarti cukup untuk hari ini ya. Iya. Berarti hari ini terkait dengan materi NAT. Berarti minggu depan kita akan belajar lagi tentang materi gateway sebenarnya. Kita akan belajar lagi tentang gateway. Kemudian lagi tentang logging situs menggunakan ada 7 protokol. Begitu ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti cukup untuk hari ini. Silakan untuk dibimbing berdoa dulu. Tolong untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, ketua kelas untuk dibimbing dulu berdoa sebelum kita pulang. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan selamat pulang hati-hati di jalan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tarwan. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sama-sama. Selamat pulang.